Hari Senin kamu sedang belajar menjadi seorang masinis bersama ahli. Namun, saat ahli menjelaskan apa saja yang harus dilakukan masinis pada lokomotif, kamu merasa tak peduli dan sama sekali tidak mendengarkan apa kata ahli. Kamu tak peduli karena jadi masinis itu terlalu mudah, tanpa belajar dan latihan saja udah bisa mengendarai lokomotif dengan lancar. Oleh karena itu kamu pun meremehkan setiap pembelajaran yang dibawa oleh ahli untuk jadi masinis. Halah, ngapain gue dengerin bacotan ahli, orang jadi masinis tanpa belajar juga bisa, kerjaan cuma ngejalanin kereta doang kan gampang, katamu dalam hati. Ahli tiba-tiba kesal karena kamu tidak mendengar, kamu disuruh pegang alat-alat yang ada di lokomotif tapi kamu gak melakukannya. Hei, pegang ini. Berisik lo ahli babi. Ngapain gue belajar ngedenger omongan lo? Kalau jadi masinis tuh harusnya gak perlu belajar juga kale, katamu membentak ahli. Ahli pun marah. Hei gak sopan kamu sama saya. Saya sudah memberimu petunjuk yang benar. Seharusnya kamu terima sebagai masa depanmu nanti buat jadi masinis. Biarin, cepat keluar lo dari sini, gue mau buktiin ngejalanin lokomotif itu gampang. Ahli tidak mau keluar, tapi kamu paksa dia keluar hingga ahli terjatuh ke batu kerikil. Tuh lihat, apa gue bilang lo gak usah ngajarin gue, dan gue gak perlu belajar dan latihan. Buktinya nih gue bisa ngejalanin tanpa harus ngedengerin bacotan lo. Bacotan lo cuma omong kosong, sekarang lihat nih gue bisa jadi masinis tanpa harus belajar sama latihan. Kamu pun mengendarai lokomotif sampai jauh, dan ahli hanya bisa melihat kereta yang kamu kendarai dari kejauhan. Langkah 1, bangun jam 2 pagi, karena hari ini kamu ditugaskan untuk mengantar penumpang dari kota asalmu menuju ibu kota. Kamu masih ngantuk dan mengeluh. PTK Bang, ngapain coba waktu enak-enak tidur disuruh ngangkut penumpang, anjing sialan, katamu dalam hati. Langkah 2, naiki motor meski ngantuk. Sesampainya di stasiun, kamu ngopi dan merokok di warung makan stasiun. Kamu menaiki lokomotif tepat ketika seluruh penumpang sudah berada di dalam kereta. Langkah 3, bel sudah berbunyi, artinya kereta harus berangkat, tapi kamu bingung harus mulai dari mana untuk menjalankan lokomotif. Andaikan saja kamu menyetujui apa yang harus diperhatikan oleh ahli, mungkin kamu gak bingung kayak gini. Tetapi, ketika menyentuh beberapa alat yang belum kamu tahu, lokomotif berjalan tiba-tiba, ternyata harus dimulai dari ruas pengatur arah rupanya. Elah, ternyata gampang juga dan jalananin kereta. Buat apa gue belajar, katamu meremehkan ajaran dari ahli sejak 1 tahun yang lalu. Saat perjalanan jauh menuju ibu kota, kamu hendak meningkatkan kecepatan lokomotif. Hehe, lumayan kalau jadi masinis itu kan bebas mau ngotak-ngatik lokomotifnya jadi cepat atau lambat, gue milih cepat buat cari sensasi, cibur. Kamu pun menaikkan kecepatan lokomotif sangat tinggi, meski ahli pernah berkata, pelan-pelanlah jika mengendarai lokomotif antar wilayah, tapi justru kamu abaikan dan meremehkan kata itu. Padahal ahli benar, aturan yang berlaku jika KA bepergian antar wilayah, maka masinis dilarang meningkatkan kecepatan kereta yang terlalu tinggi. Tapi kamu bodoh amat, karena aturan PTT tersebut dianggap gak asik bagimu, jadi kamu tetap gas sampai ngebut banget.
Lagi asik-asiknya kamu ngebut, kamu terkejut ada papan stasiun tengah kota kalau kamu harus berhenti di sana. Lah, kok masih jalan aja tuh ke tujuan ibu kota? Bukannya harus berhenti? Reaksi terkejut PPKA ketika kamu tidak mampu memberhentikan lokomotif sampai kelewatan stasiun. Oleh karena itu PPKA pun menyuruh seluruh penumpang ke tujuan ibu kota pulang buat besok. Semua penumpang stasiun ini pun kecewa. Tiba-tiba semua kepala penumpang kereta yang kamu kendarai terbentur kursi dan sesama penumpang, karena daya rem lokomotif yang sangat tinggi. Kamu berniat buat mundur ke stasiun daerah yang kelewatan, tapi sayang jaraknya udah jauh banget, kalau mundur mustahil bakal nyampe. Jadi alhasil kamu memajukan kembali lokomotif, tapi kali ini dengan perasaan yang tidak enak. Mampus dah, gue dipecat apa gak ya? Pasrah aja deh. Setibanya di stasiun selanjutnya, akhirnya kamu bisa memberhentikannya karena saat perjalanan tadi gak ngebut. Tapi soal belajar dari ahli kamu tetap meremehkannya, seolah-olah kamu sudah terlalu menguasai pekerjaanmu sebagai masinis. Langkah 4, lanjut mengendarai lokomotif habis ngopi di stasiun daerah. Kali ini sudah perjalanan terakhir menuju stasiun ibu kota, dan ini membuatmu lebih santai selama menjalankan lokomotif. Saking santainya, kamu menjalankannya sambil lihat chat-chatan di HP. Saking menghiburnya chat-chatan di HP-mu, kamu tidak sadar kalau kereta ini memasuki pertigaan rel yang salah. Tak berhenti tertawa, kamu tetap terhibur dengan HP-mu ini. Di sisi lain, penumpang masih menikmati perjalanan KA menuju ibu kota, dan menunggu kereta ini sampai tiba di stasiun ibu kota. Sedangkan kamu masih sibuk dengan HP-mu, tapi tiba-tiba baterai HP kamu habis dan mati total. Ini sempat membuatmu marah, tapi untung kamu sadar dengan keadaan sekitar kalau kontrol mekanik lokomotif lepas dari tanganmu akibat HP. Kamu pun shock, jika tidak terkontrol akan terjadi tabrakan atau tersesat. Namun, kamu merasa aneh, lah, kenapa jadi jalur tunggal relnya? Biasanya kalau stasiun ibu kota harusnya double track. Dan kenapa suasana sekitaran jadi hutan? Perasaan jalur ke ibu kota dan ini dan suasananya. Saat mengalami situasi ini, tiba-tiba kamu mendapatkan telepon. Ini adalah telepon PPKA dari stasiun ibu kota. Kenapa kereta ini tidak sampai dari jam 12 siang? Padahal jam 12 adalah batas tiba di stasiun dan sekarang sudah menunjukkan jam 1 kurang. Kamu jadi pusing dan tidak tahu mau berbuat apa, jadi kamu pun memutuskan hanya mengerem lokomotif saja, berharap semua baik-baik saja. Batu pembatas antara rel dan tebing menuju laut. Baru sadar diri, di depan matamu ada lautan, dan bukan rel lagi. Oh alah, pantas saja masuk hutan gitu, ternyata gue salah arah. Langkah 5, terima takdir. Kereta ini tenggelam di dasar laut dengan gerbong-gerbong terpisah. Beberapa penumpang tewas tenggelam tapi ada sebagian yang mencoba menyelamatkan diri dari dasar laut. Tapi naas, saat mereka berusaha menyelamatkan diri, ubur-ubur menyegat mereka dan tak mampu lepas dari sengatan. Dan ada pun sebagian dari mereka yang menyelamatkan diri gagal karena terhisap ke dalam bulu ikan paus. Di dalam dasar lautan,
ada seorang penyelam yang berusaha menjelajahi dasar laut untuk mencari kerang mutiara. Konon katanya kerang tersebut menghuni dasar lautan ini selama berabad-abad. Selama ia menyelam, dia berhenti karena di depan ada sebuah gerbong kereta api terbengkalai yang dipenuhi lumut dan telah menjadi rumah ikan. Saat ia masuk ke dalam, terdapat banyak tengkorak manusia di kursi penumpang. Karena ini bukan tempat yang penting, maka ia melanjutkan cari kerang mutiara. Tapi saat ia hendak melanjutkan pencarian, ia kerasukan arwah dari gerbong terbengkalai itu. Arwah tersebut merasuki dia sangat kuat sekali sehingga dia sulit bernapas. Moral dalam insiden, lakukan pekerjaanmu dengan serius, bukan untuk cari sensasi.